Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang jelek, cantik juga, yang tinggi, pendek juga, yang kurus, gemuk juga, yang tua, keladi, yang tua mati, muda juga, presiden, gubernur, rakyat biasa, santri-santri, jakaswara. Ngedoain mati lu ya pada gua ya. Jangan didoain mati, doakan biar panjang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, ya jamaah, alhamdulillah masih semangat, masih siap ngaji. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya mudah-mudahan masuk surga. Yang gak menjawab mudah-mudahan masuk angin. Amin. Amin ya robbal alamin. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal khitan haqqan lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wa qala Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Al-ayah bimakna wallahu a'lam bimuradi. Pertama dan yang paling utama, yang terhormat dan yang kami muliakan, Sohibul Hajat Bapak Indra, Ibu Erlin, beserta seluruh keluarga besarnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Yang sama-sama kita doakan Bapak Ibu, Bapak Hajat, Ibu Hajat yang sedang berbahagia, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan dalam hidupnya, diberikan keberkahan, amin, diberikan kesuksesan, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, dan mudah-mudahan dijadikan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aparatur pemerintah baik tingkat atasan maupun tingkat bawahan, bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sahibul auqat, pengatur waktu, pemindah acara yang telah memandu acara ini, sama-sama kita doakan ini kalau si jomblo mudah-mudahan segera dipertemukan dengan jodohnya. Amin ya Rabbal. Masih jomblo apa udah punya? Berjomblo ya. Siapa tahu nanti
jodohnya nih ada yang di belakang nih. Ya siapa tahu ada yang juga yang di sini jodohnya. Amin ya robbal alamin. Pak yang terhormat dan yang saya muliakan, tadi yang sudah melantunkan solawat-solawatnya tim hadroh yang luar biasa, suaranya sampai mencakar langit. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin lebih berkualitas lagi nantinya. Siapa tahu nanti bisa dipanggil ke media-media televisi nanti ya. Yang penting kita niatnya adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat dan yang saya muliakan, tidak lupa tukang sound system, tukang salon. Sudah ada yang hormatin belum tadi? Nah saya kalau nggak ada tukang salon, nggak ada tukang sound system nih, ini nggak bakal bersuara saya. Makanya tukang sistem nih harus dihormati nama kita, ya. Harus kita doakan juga, mudah-mudahan diberkahkan dalam kehidupannya, disehatkan badannya, dijadikan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, dan mudah-mudahan Allah kabulkan segala niat hajatnya. Nah, kalau ada yang masih jomblo bang, masih bujangan, udah punya, ada yang punya istri belum? Kalau udah ada baru satu, alhamdulillah, nambah lagi ya bang ya. Ya alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang hari ini kita semua berkumpul di tempat ini dalam rangka walimatul khitan. Tiada kalimat yang lebih pantas kita ucapkan pada kesempatan ini selain daripada puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat hadir ke tempat ini, kita dapat menikmati kehidupan di alam semesta ini. Maka daripada itu mudah-mudahan kita selalu melantunkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam yang mulia, Nabi akhir zaman, manusia sejati anti korupsi, manusia termulia anti durhaka, yang mempunyai akhlak yang sangat mempesona, yang pesonanya bagaikan permata yang indah bila dipandang mata, dan bagi siapa saja yang melihatnya pasti dia akan jatuh. Jatuh apa bu? Cinta. Cinta kepada siapa? Cinta bukan kepada jaka suara, cinta bukan kepada tim hadroh, cinta bukan kepada sahibul hajat, tapi cinta di sini cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Bapak Ibu, adanya kita di alam semesta ini terciptanya karena nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan karena nur Nabi Muhammad, maka tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Maka sudah sepantasnya kita mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cinta kepada Nabi Muhammad tidak akan merugikan kita semua. Bahkan cintanya kepada Nabi Muhammad akan mendapatkan keberkahan, syafaatul uzma nanti di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka walimatul khitan ini tiada lain tiada bukan Pak Indra, Ibu Erlin dan seluruh keluarga besarnya ngundang ibu bapak, ngundang tim solawat, ngundang kita semua, tiada lain tiada bukan yaitu minta didoakan. Kita doakan anaknya sudah dihitan, yaitu kita doakan Ananda Arya Sakawardana. Tadi sudah saya tanya-tanya, Tong, kamu mau jadi apa cita-citanya? Saya pengen jadi pemain bola Ustaz. Boleh jadi pemain bola, saya bilang, tapi pemain bolanya yang bisa baca pemain bolanya yang paham akan agama. Apalagi cita-citanya? Cuma itu aja sih Ustaz. Apapun cita-cita daripada Ananda Arya ini, kita doakan mudah-mudahan Allah kabulkan. Dan kita doakan Ananda Arya ini mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Karena tiada hadiah yang paling indah, kado yang paling indah untuk orang tua selain daripada mempunyai anak-anak yang soleh dan soleha. Maka Pak Arya,
Ibu Erlin, doakan Ananda Arya ini agar kelak nanti ia menjadi anak yang soleh, anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, baik ketika kita masih ada maupun nanti ketika kita sudah tidak ada. Maka tadi doanya Bu Erlin, doanya Pak Indra, tadi doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu doanya. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Siapa orang tua, ibu dan ayahnya membaca doa tersebut, maka anak-anaknya nanti menjadi ahli-ahli menjadi ahli-ahli ahli sholat, ahli zakat, ahli sodakoh. Maka sejak dini, sejak kecil, ajarkan anak-anak kita biar bisa melaksanakan ibadah sholat. Karena hitan ini pintu gerbang mengantar anak kita untuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Kalau belum dihitan, maka sholatnya masih belum sah. Jadi ini pintu gerbang nih menuju kesolehan anak-anak kita. Maka hukum khitan adalah wajib. Sejak kapan diperintahkannya syariat ini khitan? Sejak Nabi Allah Ibrahim Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dihitannya kan usianya udah Masya Allah udah 80 tahun. Kira-kira di sini bapak-bapak kalau udah jangankan 80 tahun, ya 30 sampai 40 tahun pun disunat lagi, mau apa enggak Pak? Saya tanya bapak-bapak, mau disunat lagi Pak? Maka sunat ini, disunat ini, di khitan ini ibadah yang menyakitkan, betul gak Pak? Kalau tidak menyakitkan mungkin bapak ibunya itu pengen 2 kali 3 kali, betul gak? Jadi ini syariat disyariatkan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dilanjutkan kepada nabi-nabi berikutnya sampai kepada Nabi Muhammad, sampailah kepada kita. Ya, bahkan zaman sekarang mah luar biasa, ada sunatan massal, yang disunat dikasih hadiah, yang disunat dikasih duit, bener gak? Dikasih kado. Maka ibu bapak, setelah dihitan nanti Bapak Indra, anaknya jangan lupa masih banyak tugas-tugas yang lain berikutnya yang harus dilakukan oleh orang tuanya. Apa? Didik ya anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yaitu masukkan ke sekolah-sekolah agama, ajarkan pendidikan agama. Ibu bapak, ya nih. Dan yang paling utama kata Nabi Muhammad, walidini hak karena agamanya. Nih Ananda Arya nanti harus dididik dengan ajaran-ajaran agama. Karena zaman sekarang kalau tidak dididik oleh kita, mereka tidak dididik dengan ajaran-ajaran agama, banyak di antara kita Bapak Ibu, anak-anaknya sekarang udah diajarkan dengan lingkungannya. Betul tidak? Lingkungan sekarang sudah merajalela, anak-anak kecil sudah banyak yang melawan kepada orang tuanya, betul? Anak-anak kita sekarang sudah banyak yang melawan kepada ibu bapaknya. Kalau disuruh sama ibunya, kamu tolong beliin ibu pulsa misalnya, beliin ibu belanja nih ke warung, apa jawabannya? Enggak mau. Hati-hati yang jadi anak-anak, jangan menolak ajakan atau perintah daripada orang tua. Ya, anak-anak yang durhaka nanti kepada kedua orang tuanya Bapak Ibu, maka harus kita ajarkan mereka agar tidak menjadi anak yang durhaka. Kenapa demikian? Nabi ketika di Isra Mi'rajkan sampai ke neraka tingkat ke-7, di neraka tingkat ke-7 itu namanya neraka Hawiyah, yang diperuntukkan untuk anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Pak Indra, doakan ini anaknya. Yang perempuan biar jadi anak yang soleha, yang laki-laki biar menjadi anak yang soleh. Karena doa orang tuanya, doa ibunya terutama itu pasti dikabulkan Tuhan. Ibu kata Kiai Haji Roma Irama, doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu.
Doanya orang tua, doanya ibu bapaknya untuk anaknya ini seperti doanya Nabi Muhammad untuk umatnya tidak tertolak. Doa ibu bapak untuk anak-anaknya itu seperti doanya Nabi Muhammad untuk umatnya. Maka doa orang tua itu tidak akan tertolak, tidak ada hijab. Kalau saya yang berdoa Pak Indra di sini untuk Ananda Arya masih ada hijab penghalang. Tapi kalau yang doanya ibunya, ya Bu Erlin doa untuk Ananda Arya ini, ya Allah jadikan anak saya menjadi anak yang soleh, ya Allah Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ibu bapak, kalau saya tanya, Pak pengen gak punya anak yang indah dipandang? Pengen Pak. Bu pengen punya anak yang indah dipandang? Bu pengen punya suami yang indah dipandang? Bapak pengen punya istri yang indah dipandang? Maka doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doanya, ya, biar nanti kita punya anak-anak, punya orang tua, punya istri, punya suami yang indah bila dipandang mata. Jadi doanya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Agama anak kita tergantung agama orang tuanya, tergantung teman-temannya, tergantung lingkungannya. Maka harus mereka kita didik dengan ajaran-ajaran agama. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zaman sekarang ini sudah luar biasa, ya, apalagi sekarang sudah tersebar virus cepmek. Benar gak? Virus apa? Ya, virus cepmek sekarang udah bersebar di mana-mana, bahkan udah mendunia sampai ke Arab pun sampai. Kalau di sini anak, ya, ini anak biasanya ditanya sama orang tuanya, "Tong, Neng, Tong, kamu malam-malam ini mau ngaji apa enggak?" Malah balik nanya lagi. Bapak nanya. Begitu kan? Bapak bertanya-tanya, gitu kan, begitu ya anak-anak kita. Maka zaman sekarang udah tersebar tuh virus-virus seperti itu. Maka daripada itu jangan sampai anak-anak kita tersebar dengan virus-virus yang kurang ada, ngelawan ke ibu bapaknya, ngelawan ke orang tuanya, ngelawan ke guru-gurunya. Zaman sekarang, ya, zaman sekarang cepat-cepat viral, viral. Ada lagi yang kemarin, tenan, gitu ya. Siapa itu? Samsudin, viral. Habis itu udah nggak ada lagi. Viral lagi siapa? Biwir berem-berem jawer kotok, gitu kan? Jawer hayam, panon coklat kopi susu. Zaman sekarang itu judulnya kan runtah kan? Runtah apa artinya? Sampah. Ada gak yang sekarang bibirnya merah-merah? Ada. Sekarang bibir dimerah-merahin, rambut dimerah-merahin, betul ya. Pakaian di you can see in, betul nggak? Saya kalau jalan lagi mau ceramah pakai kacamata. Kenapa Ustaz pakai kacamata? Kalau nggak pakai kacamata di depan saya ada yang you can see, diliatin dosa, nggak diliatin mubazir. Kadang-kadang begitu ya Pak ya. Kadang-kadang jalan sama istri ditungkup mata saya, ditungkup. Kenapa? Jangan liatin, jangan liatin. Sekarang paha perempuan lebih murah daripada paha ayam. Paha ayam sekarang minimal 15.000, betul gak? Paha perempuan gratis tis, gitu kan? Bener gak? Makanya hati-hati nih yang tim hadroh nih, yang suaranya tadi luar biasa, ya, Neng, suaranya bagus, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi harus bersyukur kita kepada Allah yang bisa mukul hadroh, ya, pukulin aja nggak apa-apa. Lagi kesel pukul hadrohnya, gitu kan. Lagi sakit hati pukul, gitu ya. Ya Allah, Bapak Ibu, kita bersyukur Pak Indra bisa mengadakan acara hajatan seperti ini. Tuh teman-teman kita, saudara-saudara kita di Kabupaten Cianjur sekarang. Ya Allah Ibu, boro-boro mereka bisa kumpul seperti ini. Mereka memang kumpul di bawah naungan tenda, tapi kumpulnya mereka karena rumahnya diluluh lantakan oleh Allah Subhanahu
Makanya kita doakan, mungkin di sini ada saudaranya orang Cianjur, kita doakan mereka yang ditimpa musibah ini, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran, Allah berikan ketabahan. Karena kata Haji Roma Irama, apapun bentuk musibah yang terjadi di dunia tidak akan didatangkan tanpa suatu alasan. Tentang musibah yang datang, yang terjadi di dunia, itu merupakan mungkin hanyalah cobaan atau mungkin peringatan. Mudah-mudahan jangan menjadi hukuman buat kita. Saya pas hari Selasa ke sana, hari keduanya ke sana, ke tempat Cianjur. Ya Allah, ibu bapak, memang itu rumah mobil, rumah bertingkat sudah tidak ada gunanya lagi. Rumah mewah, mobil megah, rumah megah, mobil mewah udah gak ada artinya lagi saat itu. Yang dibutuhkan mereka sekarang adalah doa-doa kita agar mereka Allah berikan kekuatan. Ribuan rumah saat ini dihancurkan oleh Allah. Akibat apa? Itu mungkin karena kelalaian kita, karena dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajarkan anak-anaknya, jangan lupa, jangan sampai mereka meninggalkan sholat. Karena ibu bapak, orang yang meninggalkan sholat, nanti ketika Nabi Allah Isra Mi'raj, Nabi melihat ke neraka tingkat kedua. Di neraka tingkat kedua, neraka Lazo itu namanya, banyak juga orang disiksa karena meninggalkan sholatnya. Bu, udah sholat subuh belum tadi? Bapak, udah sholat subuh belum? Ada yang subuhnya kesiangan, ada. Kita mah kadang-kadang subuh kesiangan, benar? Zuhur di perjalanan, ada yang zuhur masih di perjalanan, ada. Asar kecapean, maghrib nonton TV. Ya. Ibunya pengen nonton Indosiar, ku menangis membayangkan. Anaknya pengen nonton Ipin, berebut remote lah ibu dan bapaknya, ya kan? Walaupun sekarang TV-TV sudah banyak yang diblokir, betul ya. Maka daripada itu, didik anak-anak kita agar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Karena kado yang paling indah bagi orang tua yaitu anak yang soleh dan solehah, yang senantiasa mendoakan kita semua nanti ketika kita masih ada maupun nanti ketika kita sudah tidak ada. Ya, zaman sekarang kita tidak boleh sombong punya rumah yang megah, tidak boleh sombong kita punya mobil yang mewah, tidak boleh sombong kita punya rumah bertingkat, karena setingkat apapun tingkatannya, kalau Allah udah pengen hancurkan, hancur. Maka kita tidak boleh sombong. Orang kaya tak boleh orang miskin tak boleh Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri, teroreng. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Allah bukan karena derajat manusia di sisi Allah bukan karena rup. Yang cantik tak boleh sombong, yang jelek apalagi ada yang jelek di sini. Ada di sini yang jelek, maka tak boleh sombong juga. Karena derajat manusia di sisi Allah itu bukan karena hartanya, bukan karena cantik rupanya. Kenapa gak boleh sombong? Yang kaya pasti akan mati, yang miskin juga pasti akan mati. Yang orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang jelek, cantik juga, yang tinggi, pendek juga, yang kurus, gemuk juga, yang tua, yang tua mati muda juga,
Banyak sekarang yang masih kecil baru brojol langsung mat. Udah naik ke TK, banyak anak TK juga mat. Naik ke SD, anak SD juga banyak yang mati. Di Cianjur itu terbanyaknya yang korban gempa, anak-anak yang banyak lagi di sekolahan. Anak SD mati, anak SMP juga mati, anak SMA mati, anak kuliahan juga. Presiden mati. Presiden bakal mati gak? Mati semuanya. Gubernur, presiden, gubernur, rakyat biasa, santri-santri, jaka suara. Ngedoain mati lu ya pada gua ya. Jangan didoain mati, doakan biar panjang Saibul Hajat, doakan biar panjang jadikan oleh Allah biar dijadikan rumah tangganya menjadi orang yang sakinah mawadah warahmah. Amin ya robbal alamin. Maka pesan saya Ibu Erlin, Bapak Indra, anaknya didoain. Bu, kunci kesuksesan dalam mendidik anak sekarang kuncinya yaitu duit. Bu ya, kuncinya apa Bu? Duit, bukan duit yang ribuan, ratusan, ratus ribu, miliaran, jutaan, bukan yang itu Bu Erlin. Duit di sini yaitu D-nya adalah doakan anaknya. Ya, singkatan dari doa, duitnya, D-nya doa, U-nya usaha. Nah, kalau ibu udah doa, usahanya diajarkan, cari ustadz-ustazah yang bisa ngajarin ngaji anaknya. Udah gede nanti dikit gede, masukin ke pondok pesantren. Nah, usaha kita tuh I-nya apa? Iman, percaya dengan takdir Allah. Ustadz, saya pengen mondokin anak, pengen nyekolahkan anak, tapi saya nggak punya biaya. Berarti tidak beriman kepada Allah. Karena rizki anak itu sudah dijamin oleh Allah. Ya Pak ya, kata pepatah orang tua dulu, banyak anak banyak rizki. Nah, zaman nih kakak-kakak yang di sini nih, yang masih ganteng-ganteng, yang masih muda-muda, bercita-citalah untuk mempunyai istri yang soleha. Betul? Ya, tim hadroh jangan takut, pokoknya Maya, jangan takut, rizkinya udah dijamin oleh Allah. Jadi doa, usaha, iman, tawakal Bu. Udah takwa kepada Allah. Jadi kunci kebahagiaan kita di alam dunia ini sampai ke akhirat nanti yaitu iman dan takwa. Ya, iman dan takwa. Bahkan sampai kita ingin masuk surga nanti harus iman dan takwa. Siapa ingin masuk surga, pintu selalu terbuka. Satu bekal yang utama yaitu iman dan takwa. Baca Quran dan puasa. Baca Quran, jangan lupa ibu bapak anaknya diajarkan mereka biar bisa baca Quran. Baca Quran dan puasa jangan lupa Bu. Yang ibu-ibu nih masih punya utang nggak puasanya Bu? Utang harus dibayar ya. Ya, harus dibayar hutang puasanya. Sholat, zakat jangan lupa. Kenapa harus puasa kita Bu? Karena di neraka tingkat ketiga, neraka hutama namanya, ular melilit orang berdosa karena meninggalkan puasa. Ada yang di sini puasa Ramadannya meninggalkan? Ya, ada gak? Malamnya ikut sahur, terus siangnya makan semangka. Ada yang begitu? Nah, jangan ya, jangan Bu Erlin, Pak Indra, pesan saya di sini, maka biar anaknya jadi anak yang benar-benar sukses, maka kuncinya adalah duit. Ya, doa, usaha, iman dan tawakal kepada Allah. Gitu ya. Siapa tahu saya pulang dari sini nanti dapat amal gitu. Jangan amplop ya. Ya, pulang dari sini saya dapat doa dari ibu bapak, didoain ya Pak ya. Doain saya Pak ya. Biar panjang umur, saya doain bapak-bapak yang hadir di sini biar berkah hidupnya. Amin ya. Jadi jangan lupa juga kalau pengen punya anak yang soleh dan solehah, banyakin baca solawat Bapak. Mau dibawa ke TK, bacain solawat Bu Erlin.
Ya, bacanya apa? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Terus apalagi pengen punya pohon duit seperti ini nih, baca doa salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berapa kali Pak bacanya? Bacanya 400 kali. Kapan bacanya? Pada Isya. Insya Allah orang yang mengamalkan salawat itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka nih seperti punya pohon duit di depan rumah. Ketika mau anak kuliah, mau anak sekolah, biayanya ada, dimudahkan oleh Allah. Jadi kuncinya apa Bu? Salawat. Ya, banyakin baca salawat. Sallallahu ala Muhammad, lagi di jalan biar kita selamat baca salawat. Salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, untuk menambah keberkahan daripada ini acara, kita salawat sama-sama. Ya, kita baca salawat sama-sama Bu ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Salawatullah alaika. Mudah-mudahan dengan sholawat Ibu Erlin, Bapak Indra, nih anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Tugu Muda di Semarang, Tugu Pahlawan di Surabaya. Jaka Suara pamit sekarang. Ada umur panjang kita berjumpa. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.